Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihan-Nya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Oke Kak Ica, mereka kayaknya sekarang udah
siap mau ibadah online? Siap dong Kak. Udah mandi? Aku juga udah siap nih. Iya sama, Kak Citra juga udah siap. Oke, kita mau memuji Tuhan, mau bersorak-sorak ya Betul, Kak Ica Kak Citra. ya. Oke, sebelumnya nih Kak Citra sama Kak Ica mau lepas masker dulu. Tapi tadi kita sudah Cuci tangan. ya sudah cuci tangan, sudah pakai hand sanitizer juga. Benar. Terus kita juga di swab tadi sudah ya Kak Udah Ica ya, dong. dan hasilnya juga negatif. Jadi sekarang Kak Ica sama Kak Citra lepas masker sementara waktu. Oke, yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami diberikan kesehatan, kami Tuhan senantiasa berkati dengan berkat yang melimpah. Saat ini kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bekerjalah di atas kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan ya. Oke, yuk Kak Isya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Di rumah boleh gandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya yang ada di rumah. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk Kak, lebih semangat lagi Kak. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Katakan, hari ini harinya Tuhan, mari kita muter yuk bersuka di dalam Tuhan. Muter lagi ya adik-adik. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Yeay, tepuk tangan. Oke. Kak Citra udah capek belum? Kakak sih udah ngos-ngosan. Ya payah, harus lebih semangat Oh, iya, tuh iya. adik-adik di rumah. Jangan mau kalah. Betul. Buat Tuhan harus lebih semangat Kak. Iya. Kayaknya adik-adik memang lebih semangat dari Iya kita. benar. Oke, ayo kita sama-sama semangat. Yo adik-adik, ayo Kak Iskia. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita
cinta semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, beri pujian buat Tuhan Yesus. Wah, lebih kencang lagi Kak Ica. Oh, dahsyat. Berarti Kak, walaupun kita nggak di gereja, kita harus tetap bersuka cita ya Kak. Iya, tetap harus Walaupun kita semangat. ibadah di rumah aja. Iya, betul. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau denger dulu teman kita yang akan Doa syafaat Kak. betul. Yuk kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari ini di mana kami masih boleh ibadah online. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami GBI Pangkalan Jati. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk Oma Susi dan keluarga. Tuhan Yesus yang akan memberkati dan memberi kesehatan, perlindungan dan kekuatan. Juga untuk kedua wakil gembala kami, berkatilah mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa berkati juga kakak-kakak sekolah minggu supaya mereka boleh mengajar kami walaupun kami sekolah minggu online. Juga tolong dan berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami semakin taat dan takut akan Engkau. Yesus berkati dan lindungi bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai pemerintahan yang tingkat rendah. Biar kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami dalam mengatasi COVID-19 dan negara kami boleh menjadi semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, masih duduk manis. Kita mau menyembah Tuhan. Yuk sama-sama yuk kita menyembah Tuhan. Taruh tangan kanannya di dada, tangan kirinya diangkat. Katakan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan lebih sungguh lagi adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama kita katakan ya Aba Bapa. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah
mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah memuji, bersorak-sorai, menari buat Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan memberikan firman-Mu pada hari ini. Kiranya itu hanya daripada-Mu ya Bapa. Pimpin, tuntun setiap kami ya Tuhan, agar kami mengerti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kenapa sih pas aku ajakin dia nggak mau, tapi pas orang lain ajakin dia mau. Kayak gini. Kak Riris kenapa? Kok dari tadi aku perhatiin dari sana, Kak Riris marah-marah sendiri sama Nunggal. Iya nih, ada teman aku ngajakin dia main tapi dia nggak mau sama aku. Tapi giliran sama orang lain dia mau. Coba deh lihat story-nya. Tuh kan, dia lagi main kan. Aku bete banget deh Kak, aku marah banget sama dia. Pokoknya aku gak mau temenan sama dia, aku gak mau maafin dia sama aku. Gak mau deh pokoknya ngakuin dia deh. Udah Karis jangan marah-marah dulu, jangan marah-marah. Aku sabar. Daripada Karis marah-marah berdua, mending kita saksiin firman Tuhan aja nih sama adik-adik kita. Yuk. Perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Suatu hari, Yesus sedang berbicara dan mengajar murid-muridnya. Kemudian, Petrus bertanya, "Berapa kali aku harus mengampuni orang yang berbuat salah kepadaku? Sampai 7 kali?" Kemudian, Yesus menjawab, Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Kemudian Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ia berkata, hal kerajaan surga seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika raja melakukan ini, salah seorang hambanya yang berhutang 10.000 talenta. Hamba itu tidak dapat membayarnya, sehingga raja memerintahkan untuk menjual hamba ini beserta keluarga dan segala yang dimilikinya untuk melunasi hutangnya. Tetapi hamba itu memohon kepada raja, "Raja, mohon bersabar, aku akan membayar semua hutangku." Raja merasa kasihan pada hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu meninggalkan raja, ia pergi ke seorang hamba lain yang berhutang kepadanya 100 dinar. Kemudian ia mencekik hamba itu dan menuntut untuk segera melunasi hutangnya. Hamba itu memohon untuk memberikannya sedikit waktu. Katanya, "Mohon bersabarlah, aku akan membayarnya." Tetapi hamba itu menolaknya. Ia memasukkan hamba itu ke dalam penjara sampai hamba itu dapat melunasi semua hutangnya. Ketika hamba lain melihat hal itu, mereka sangat kecewa dan melaporkannya kepada raja. Raja itu menyuruh memanggil hamba yang telah raja maafkan dan berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi temanmu seperti aku mengasihi engkau?" Maka marahlah raja itu dan memerintahkan untuk memasukkannya ke dalam penjara dan menghukumnya sampai hamba itu dapat melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada raja. Kemudian Yesus berkata, "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadapmu, apabila engkau tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu."
Nah, Kak Riris gimana? Udah denger firman Tuhan kan? Udah, Kak. Gimana? Kak Riris masih mau marah-marah? Enggak lagi deh, Kak Tia. Masih nggak mau mengampuni teman Kak Riris? Enggak, aku pasti mengampuni. Nah, bagus. Sebagai anak Tuhan Yesus pasti kita harus saling mengampuni walaupun teman kita berbuat salah, Kak Riris. Nah, adik-adik gimana? Udah pada dengerin firman Tuhan kan tetap mengampuni? Gimana adik-adik? Kita sebagai anak Tuhan harus saling mengampuni. Dari contoh yang tadi, baik nggak untuk diri? Gak baik adik-adik. Jadi kalau misalnya ada teman kita atau adik kita atau kakak kita semuanya yang berbuat salah pada kita harus saling mengampuni. Sama kayak Tuhan mengampuni diri kita. Bahkan Tuhan berkata kepada Petrus kalau kita harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali adik-adik. Wah, banyak banget ya adik-adik. Maka dari itu setiap saat apapun yang kita lakukan kita harus saling mengampuni adik-adik. Yeay. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang mengampuni. Sekarang kita ingin tutup firman ini dengan berdoa ya adik-adik. Yuk sama-sama kita tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, karena Kau masih memberkati kami Tuhan dan memberikan kesehatan serta kami dapat beribadah Tuhan dari di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami satu kali juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu bisa bertumbuh dalam hidup kami Tuhan, dan biarlah kami Tuhan saling mengampuni Tuhan antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, hanya padamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom teman-teman, ayat apel hari ini diambil dari Matius 6 ayat 14. Bunyinya adalah, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Terima kasih. Shalom adik-adik, masih tetap semangat kan? Yuk, sekarang kita buat aktivitas yuk. Alat-alat yang kita perlukan ada kertas HPS, ada wopalo. Kalau adik-adik nggak punya kertas HPS, buku gambar juga boleh. Atau karton yang lebih tebal. Nah, terus ada penggaris, ada pulpen, ada lem, ada gunting, ada pensil warna. Pertama-tama kertasnya dilipat 2. Lalu dipotong. Setelah kita gunting adik-adik, kita ambil garisnya dari sini ya. Kita gambar kotak ya adik-adik. Setelah kita gambar begini, kita boleh potong ngikutin kotak-kotaknya. Kalau adik-adik punya pisau cutter boleh. Nah, kalau enggak, gunting di sini juga boleh. Supaya mudah untuk guntingnya, kita lipat dulu adik-adik. Nah, baru kita potong. Nah, setelah jadi adik-adik, baru kita ambil lagi kertas yang ini, yang satu tadi. Kita lem di belakangnya. Nah, kita kasih lemnya di sini saja adik-adik.
Yang di sini nggak usah dikasih lem ya. Nah, yang ini semuanya dikasih lem. Baru kita tempelkan. Nah, setelah itu adik-adik, baru kita ambil kertas yang satu lagi, kita lipat dua, lalu kita gunting. Kita sekarang gambar hati. Baru kita potong ya adik-adik. Nah, gambar hatinya yang ada tuh garis di tengahnya, adik-adik bisa potong lagi. Jadi ngikutin garisnya. Nah, jadi dua adik-adik seperti ini ya. Nah, yang satu kita lem yang sebelahnya. Kita kasih lem. Baru kita tempelkan di sebelah sini. Oke. Baru kertas opaloknya yang tadi kita potong bagi dua, sekarang kita potong lagi sesuai ukuran ini ya adik-adik. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini adik-adik. Sebelum kita masukkan ke dalam, nah sekarang kita bikin bentuk salib. Kita buat dulu polanya ya adik-adik ya. Nah, seperti ini baru kita potong adik-adik. Baru yang ini kita masukkan ke dalam adik-adik. Seperti ini. Setelah ini, nah hati yang sebelahnya tadi kita tempelkan di sini. Nah, kita tarik dulu. Baru kita tempelkan supaya dia pas posisinya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Oke. Baru setelah itu
kita tulis di sini. Kita tulis di sini hati yang mengampuni. Baru setelah itu kita tulis di sini ayat hafalannya. Di sini kita tulis ayat hafalannya Matius 6 ayat 14. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, di sini kalian boleh warnain, ini juga boleh diwarnain. Nah, di sekeliling ini adik-adik boleh hias. Nah, kakak sudah ada contohnya yang sudah jadi adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, kita tarik ke sini, hati yang mengampuni. Matius 6 ayat 14 ayat hafalannya. Nah, kita dorong lagi, hati yang mengampuni. Adik-adik boleh coba lagi di rumah. Nah, seperti ini hasilnya adik-adik ya. Hasilnya seperti ini adik-adik. Ya, selamat mencoba. Jangan lupa kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.